Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Ramadhani. NIM saya 2405160. Saya berasal dari kelas TI 24D. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang Python yang saya buat menggunakan link dari Kaggle. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Analisis data transaksi retail dengan menggunakan pendekatan Python dan Pandas, menggali perilaku pelanggan dan pola penjualan di e-commerce. Analisis ini menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Indonesian E-commerce Dataset, yang terdiri dari 4 file CSV yang saling berrelasi. Proyek ini memiliki dua misi utama, yaitu satu misi teknikal. Misi teknikal ini adalah menggabungkan 4 dataset mentah tersebut menjadi satu relasi data yang kompleksitif menggunakan Python Pandas dengan metode join. Dan yang kedua itu misi bisnis, yaitu misi yang menganalisis data hasil penggabungan tersebut menjadi 5 dimensi utama, yaitu dimensi distribusi, pembatalan, pola waktu, ukuran keranjang, dan profil harga. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel produk, tabel detail order, tabel pelanggan. Nah, keempat tabel ini saling berrelasi satu sama lain. Nah, untuk menggabungkan 4 CSV yang tadi, saya menggunakan Pandas di Python. Nah, langsung saja kita buka PowerShell di VS Code kita dan ketik Python spasi gabungkan _join.py dan enter. Pas kita sudah enter, otomatis di bagian kiri akan bertambah satu file CSV gabungan. Dan ini dia hasil dari gabungan CSV tersebut. Masuk ke analisis pertama, yaitu analisis distribusi status order per kategori. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk memahami performa penjualan dan tingkat keberhasilan transaksi per kategori. Nah, data hasil gabungan rasionalnya tuh didapat dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabel yang hasil dari persentase gabungan relasionalnya. Kesimpulannya adalah semakin besar bagian yang hijau selesainya, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan transaksinya. Oke, di bagian kanan tuh ada diagram persentase status order per kategori. Di sini dapat disimpulkan bahwa persentase selesai tertinggi ada di kategori bayi dan perawatan tubuh, yaitu sebesar 48%. Sedangkan yang paling perlu diperhatikan adalah rokok, yaitu sebesar 39% selesai dan 25% dibatalkan. Oke, next ke analisis yang kedua, yaitu tingkat pembatalan per kategori. Tujuan dari analisis ini tuh apa sih? Tujuannya adalah evaluasi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Di bagian kiri kita ada data hasil gabungan relasional. Artinya apa sih? Semakin tinggi persentase pembatalan, maka semakin besar juga resiko ketidakpuasan pelanggan atau masalah dari layanannya. Nah, di sini tuh ada 3 level, yaitu level aman, waspada, dan kritis. Level aman itu kurang dari 15%, waspada 15% sampai 20%. Kalau kritis itu lebih dari 20%. Di sini juga ada diagram persentase tingkat pembatalan per kategori. Dihasilkan temuannya ada rokok memiliki tingkat pembatalan yang tertinggi, yaitu 20,56%. Makanan 22,95% dan minuman 23,29%. Juga perlu diperhatikan lebih jauh. Nah, di sini tuh yang paling aman tuh ada di alat tulis dan perawatan tubuh. Selanjutnya ada analisis yang ketiga, pola tanggal tua dan tanggal muda. Analisis ini tuh membuktikan bahwa fenomena tanggal tua dompet tipis itu nyata dan memahami perubahan perilaku konsumsi pelanggan. Di sini tanggal muda tuh dimulai dari tanggal 1 sampai 15 dan tanggal tua tuh 16 sampai akhir bulan. Nah, di sini data
data yang ada di sini tuh diperoleh kalau misalnya tanggal muda tuh total ordernya tuh 1000 lebih. Nah, masuk ke tanggal tua, orderannya tuh berkurang, jadi 782 orderan. Nah, kesimpulan singkatnya tuh bahwa aktivitas belanja dan nilai transaksi pada tanggal muda itu lebih tinggi dibandingkan tanggal tua. Jadi, fenomena tanggal tua dompet tipis itu terbukti jelas di sini. Nah, di sini ada juga diagram batang dari perbandingan performa masing-masing, mulai dari tanggal tua dan tanggal mudanya gitu. Terus ada trend order harian dalam sebulan. Terus ada juga performa per kategori, jadi dari pendapatan gitu dan selisihnya itu. Nah, di sini daya beli pelanggan tuh lebih kuat dari awal bulan. Jadi pas awal bulan tuh daya belinya tuh lebih kuat. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat di sini ada tanggal muda dan tanggal tua. Terus kategori terlarisnya apa? Masuk ke analisis yang keempat, tipe keranjang minimalis sultan. Analisis ini tuh memahami karakteristik dari konsumen untuk strategi penjualan kita. Minimalis tuh biasanya dia membeli 1-3 item dan fokusnya tuh kepada kebutuhan utama. Sedangkan kalau misalnya sultan tuh dia lebih dari 4 item dan dia tuh cenderung impulsif dalam berbelanja. Selanjutnya ada analisis yang kelima, analisis profil harga pelanggan. Tujuannya tuh untuk strategi marketing yang jauh tepat sasaran. Di sini ada 5 tipe pelanggan ya, yaitu pemburu hemat, value shopper, premium hunter, luxury buyer, dan lost customer.